seluruh jamaah majlis yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahamdan li rabbil hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u qassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufulun najati gimana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di pagi menjelang siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah berkah daripada acara ini. Apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Hari ini bertema persis dalam tasyakuran majlis as-salam. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ditambah nikmat yang lebih besar. Orang yang lupa syukur kepadaku, Allah mengingatkan bahwasanya sungguh azabku, siksaanku ini cukup amat pedih, kata Allah. Yang menarik dari ayat ini, awal pembukaan dari ayat ini menyatakan wa in ta'adzana rabbukum, dan karena izin dari Allah seseorang bisa dapat bersyukur kepada Allah. Jika seseorang sudah diberikan nikmat dan dia pandai bersyukur kepada Allah, maka orang tersebut berarti mendapatkan izin dari Allah. Jika seseorang yang jauh atas nikmat yang telah Allah berikan tapi dia tidak syukur, berarti orang yang digolongkan tidak diberikan izin di dalam umurnya untuk bersyukur kepada Allah. Beberapa tahun, berapa bulan ya, Rizky hari ini yang ketiga datang ke Hong Kong. Yang ketiga apa yang keempat? Kira-kira ada yang keempat ya? Itu kan urusan Bunda Endang sama Bunda Salam. Beberapa tahun Ricky pernah mengatakan, kalau kata Bunda yang ada di sini, life is choice. Kalau ini dari Probolinggo, ini dari Jakarta, saya penengah. Jadi kalau beliau kesini, ini kesini, ya saya di tengah-tengahnya. Jadi ini bahasa campuran jadinya. Hidup itu pilihan yang Allah berikan kepada kita. Kemana jalan yang Allah ridhai, itu adalah keinginan setiap hamba. Kalau seseorang sudah mendapatkan tempat jalan yang terbaik, maka orang tersebut akan dijadikan sebagai hamba yang terus berjalan di koridor ridho dari Allah.
Hidup itu pengen nikmat apa pengen susah? Pengen susah atau hidup senang? Mau bahagia atau mau menderita? Berarti yang kita mau senang, bahagia, nikmat, betul ya? Ini kompak kan jadi jawabannya ya? Nabi SAW manusia yang kurang dari kesenangannya. Nabi seorang manusia yang jauh dari kata nikmat dalam hidup seperti kita. Nabi yang tidak pernah mendapatkan satu kebahagiaan yang lebih bahagia untuk umatnya. Berarti kita yang kita mau semuanya jauh dari Nabi SAW. Orang dikasih nikmat belum tentu dia syukur. Orang dikasih senang belum tentu dia dekat dengan Allah. Orang yang dikasih kebahagiaan bukan berarti mereka itu orang yang sudah pasti mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau Nabi lebih milih menjadi seorang hamba, makanya Nabi saat ditanya oleh Allah, ya Jibril sampaikan kepada Muhammad kekasihku, ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Maka Nabi SAW langsung jawab, wahai Jibril, sampaikan kepada Rabbku, kepada Tuhanku, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Ya Muhammad, jika engkau ingin menjadi seorang raja, gunung Uhud mau dirubah jadi emas. Kita nggak kebayang kalau kita yang ditanya itu udah tahu jawabannya. Wahai hamba Allah yang berada di Hong Kong, ingin menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang ratu? Kita udah tahu jawabannya. Kenapa? Udah capek nih hidup begini-gini aja. Betul. Tapi ini cara Allah untuk mengangkat derajat seseorang. Bukan amin jalannya. Nggak ada yang ngedoain. Cara Allah saat menanyakan hal ini kepada Rasul, Rasul milih jadi seorang hamba. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih seorang raja? Kenapa engkau lebih memilih menjadi seorang hamba? Apa kata Nabi SAW? Jika aku menjadi seorang raja dengan kekayaan yang melimpah, maka aku akan jauh dari rahmat-Nya Allah. Tapi jika aku menjadi seorang hamba, maka aku akan selalu mendapatkan dekat dengan rahmat-Nya Allah. Ini Nabi orang yang pandai. Makanya Nabi di dalam Al-Quran disebut itu dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi. Makanya dikatakan Maha Suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang saya tanya, kita ini manusia atau bukan? Saya tak. Hah? Kita ini manusia atau bukan? Karena terlihat oleh kalau nggak terlihat namanya makhluk halus. Betul ya? Yang saya tanya kedua, kita ini hamba Allah apa bukan? Kalau ditanya kita ini manusia atau bukan, kita jawab kita ini manusia, betul, karena terpandang kalau ditanya kita ini seorang hamba atau bukan, kalau dijawab seorang hamba berarti kita orang yang kepedean. Definisi seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Kalau kita dibalikkan, yang dilarang kita jalani, yang diperintah, nah itu kan jawab sendiri semua. Ternyata paling gampang mancing orang, lebih gampang mancing orang daripada mancing ikan. Kadang kita ngerasa sudah berbuat baik di hadapan Allah,
Tapi saat apa yang kita jalankan ternyata dibenci sama Allah. Kita nggak ada yang tahu. Hari ini kita kumpul di dalam majlis, kita berkumpul sama-sama, Allah tuangkan rahmat di dalam hati kita. Allah curahkan rahmat, Allah berikan kita hidayah sampai kita nih sampai ke tempat ini. Kenapa? Karena ini adalah pilihan Allah. Yang datang dari sini, saya yakin bukan tetangga-tetangga dekat sini kok. Bukan kan? Jauh-jauh kan? Mau ngapain datang ke sini? Ngaji apa berfakat? Kalau seseorang dengan niatnya ngaji, menuntut ilmu, Allah berikan tuh dari mulai kita punya niat. Niatnya dari kapan? Kemarin atau beberapa bulan yang lalu? Ada yang baru tadi pagi? Ada? Yang baru dengar tadi pagi ada pengajian di sini, ada nggak? Ada. Atau ada yang tunjuk tangan tuh? Ada. Yang baru tadi pagi dengar? Yang 3 bulan lalu? Bu, maaf. Yang 3 bulan lalu niat hadir ke majlis ini pahalanya jauh lebih besar daripada yang tadi pagi. Maaf, sekali lagi, orang yang 3 bulan lalu punya niat hadir majlis, apabila dia nggak ada umur, matinya husnul.